Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tsumma ba'da hadhil fitnah imma adabun aw na'im. Sudah kan? Setelah fitnah, apakah seorang ini mendapatkan kenikmatan dalam kubur ya atau mendapatkan siksaan? Ila an taquma as-sa'ah. As-sa'ah di situ apa? Al-qiyamah. Qiyamah ya. Iya, ila an taquma al-qiyamatu al-kubra. Fatu'adul arwahu ila al-ajsad. Jadi nikmat dan azab ini sampai pada hari kiamat. Azab jelas terus menerus. Ya, untuk orang kafir seperti Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kemudian wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kemudian sampai pada hari kiamat. Begitu pula nikmat dari orang-orang mukmin. Ya, diperlihatkan surga. Tercium baunya. Kemudian menginginkan untuk dia disegerakan hari kiamat. Ada yang terputus, ya, dari seorang mukmin terputus dari siksaannya, seperti yang kita sampaikan kemarin. Dan siksaan ini dan nikmat ini itu dengan ruh, kadang dengan bersambung dengan jasad, ya, dengan ruh, kadang bersambung dengan jasad. Kata beliau, ila an taquma as-sa'atul kubra atau al-qiyamatul kubra fatu'adul arwah ila al-ajsad. Jadi katakan sampai tegaknya al-qiyamah. Al-qiyamah. Disebutkan al-qiyamah karena manusia tegak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa yauma yaqumun nasu lirabbil alamin." Jadi katakan kiamat karena manusia berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Tegak untuk Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari di mana manusia tegak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yauma yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila nisfi udunaihi." Salah satu di antara mereka itu akan tegak, lihat, yaqumu, tegak pada hari itu dengan keringatnya sampai pada pertengahan telinganya. Lihat. Ini tenggelam dengan keringatnya sampai pertengahan telinganya. Jadi syahidnya yaqumu ahaduhum. Ada yang mengatakan juga dikatakan yaqum karena liqiyamil khalq min quburihim. Karena manusia tegak berdiri dari kuburnya, bangkit dari kuburnya. Allah berfirman, "Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a." Mereka keluar dari kuburannya dengan cepat. Ini dari penamaan. Dikatakan apa? Al-qiyamah. Kata beliau, "Ila an taqumal qiyamatul kubra." Kubra berarti ada kiamat sughra. Di perjalanan Rum'ah itu sudah kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Sudah ya? Dan di sini tidak disampaikan. Nah, inilah pelengkap. Karena seperti itu. Jadi orang belajar itu jangan satu buku saja. Tapi belajar banyak buku dengan mutkin juga. Seperti itu. Kata beliau, ila an taquma al-qiyamatu al-kubra, berarti di sana ada kiamat sughra. Jadi kiamat itu ada dua, namanya kiamat sughra dan ada kiamat
Kiamatul kubra. Kiamat surga disebutkan itu adalah al-maut. Disebutkan al-maut. Ada hadisnya tapi disebutkan hadis dhaif. Jadi kullu mayyitin yamutu faqad qamat qiyamatuhu. Ini dhaif. Tapi jelas bahwasanya seorang kalau meninggal itu tegak kiamatnya, tapi kiamat sughra. Wa kiamatul kubra ini dia pembahasannya, itu bagaimana manusia tegak berdiri bangkit dari kuburnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata beliau fatu'adul arwahu ilal ajsad. Lihat. Dikembalikan lagi ruh kepada jasad. Dikembalikan lagi ruh kepada arwah jama' dari ruh kepada jasad. Ini pengembalian bukan pengembalian dari apa yang berada di alam barzakh. Ya, bukan pengembalian apa yang ada di alam barzakh. Sudah lihat toh? Fitnah kubur, jasad dikembali, ruh dikembalikan ke jasad. Bersambung sampai dia merasakan nikmat bersama badannya, jasadnya, atau merasakan adab. Iya kan? Sudah. Dan kadang bersendirian ruh disiksa atau bersendirian ruh mendapatkan nikmat. Ketika dikembalikan lagi, ketika hari berbangkit, ya, jadi dikembalikan ruh kepada jasad ini ketika ditiup sangkakala yang kedua. Jadi ini pembahasannya sebenarnya karena di situ tidak ada kan, tidak didetailkan di situ. Ini pembahasannya tentang hari berbangkit dari al-ba'ts, an-nusyur, wal hasyr dan nafkhus sur. Ini pembahasannya. Oleh karena itu setelahnya disebutkan tentang ditegakkannya mizan. Ditegakkannya mizan. Jadi ini pembahasannya 4 itu. Jadi tak kala dikembalikan ruh kepada jasad itu setelah tiupan sangkakala yang kedua. Ini dari pendapat. Ada yang mengatakan tiupan sangkakala itu ada 3. Ini sudah lewat. Ada yang mengatakan ada 2, ada yang mengatakan 3. Ada yang ingat? Hah? Siapa yang meroja? Hah? Iman. Meroja Iman. Sangkakala, tiupan sangkakala. Ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Yang mengatakan 2, tiupan pertama namanya tiupan faza' dan sa'd. Kemudian yang kedua namanya tiupan al-ba'ts. Tiupan al-ba'ts. Ini yang membagi menjadi 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan dalil yang sama sebenarnya dengan orang yang membagi 3. Atau kita sebutkan dulu pendapat yang kedua. Dia membagi menjadi 3. Tiupan faza' yang pertama. Kemudian yang kedua tiupan as-sa'd. Kemudian yang ketiga tiupan al-qiyam. Nafkhul al-ba'ts. Allah SWT firman, "Wa nufikha fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Ini tiupan apa? Al-faz'. Ini di surah An-Nahl atau An-Naml. Saya lupa. Di surah Az-Zumar,
wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Di sini disebutkan berapa? Ada dua. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ini pertama. Thumma nufikha fihi ukhra. Ini tiupan apa? Fa idahum qiyamun yanzurun. Maka tak kala ditiup bangkitlah. Ini lihat tiupannya. Ya. Dikembalikan ruh kepada jasad kemudian dibangkitkan. Iya. Bangkit kumpul di pada mahsyar tanpa bersandal, berpakaian dan tidak dikhitan. Akan disebutkan nanti oleh musannif rahimahullah. Ya. Jadi itu dia. Kemudian siapa yang meniup sangkakala ini? Siapa? Iya, malaikat Israfil. Bijma' ulama. Dinukil oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Tapi bukan saya, saya manusia biasa saya. Saya pernah ditanya, saya ditanya. Ada pertanyaan, saya jawab, ditanya. Masmuk Abu Ayyub. La. Ism. Saya bilang Israfil. Baru dia tanya, ma hukmu at-tasmiyah bil malaikah? Waduh. Wallah alam Syekh. Jadi saya bilang boleh, tidak ada masalah. Yang penting nama saja. Bentuk nama saja. Taib. Jadi yang meniup siapa? Israfil. Ya. Ini dinukil ijma' oleh Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah. Jadi seperti itu, ijma' kadang seorang tidak melihat dalilnya, tapi dinukil ijma' dan perlu diketahui ijma' itu tegak dengan dalil, baik secara nas langsung zahir atau istinbat. Fatu'adul arwah ilal ajsad. Ini di mana? Di tiupan yang kedua. Ya. Atau tiupan yang ketiga bagi orang yang membagi menjadi 3. Ibnu Hazm rahimahullah dia bagi tiupan menjadi 4. Iya. Tiupan menjadi 4. Dan diringkas oleh Ibnu Hajar rahimahullah apa yang diinginkan oleh Ibnu Hazm. Jadi lafadznya saja yang beda. Tapi pada hakikatnya mananya sama. Ya, dibagi menjadi 2. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Ya, illa man syaa Allah. Kecuali siapa yang Allah kehendaki. Ini pembahasannya panjang. Ada yang mengatakan yang dikehendaki sini dari apa yang berada di surga. Ya. Kata Nabi SAW, kullun nas yawmal qiyamah yus'akun fa ana awal man yufik fara'a Musa. Iya, semua manusia pingsan, kemudian saya yang pertama kali sadar. Saya melihat Musa akhiran bisakil ars. Saya melihat Musa bergantungan di mana? Di tiangnya apa? Ars. Wala adri. Dan kata Nabi SAW, saya tidak tahu dia orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau orang yang pertama kali sadar sebelum saya. Jadi ini ada yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Ya, Maha mampu dari apa yang Dia kehendaki. Taib. Tak kala dikembalikan arwah kepada jasad, di sinilah hari berbangkit. Hari berbangkit. Kata beliau, wa taqumul qiyamatul lati akhbarallahu biha fi kitabih wa ala lisani rasulih wa ajma' alaihi muslimun. Maka di sini dikatakan hari berbangkit, yaumul ba'ats. Jadi al-ba'ats disebutkan apa? Banyak mananya, ya. Secara syariat itu adalah ihyaul mait wa khurujum min kuburihim. Dihidupkannya manusia kemudian dikeluarkan dari kuburnya. Ini al-ba'ats.
Semakna juga dengan nusyur. Semakna juga dengan nusyur. Dibangkitkan dari kuburnya. Ini hari kiamat. Ini hari berbangkit disebutkan oleh musannif di sini, itu banyak disebutkan dalam dalil Al-Qur'an. Disebutkan juga dari sunnah. Kemudian ijma' dari al-muslimun. Ijma' al-muslimun. Bahkan disebutkan oleh Ibn Abi Izz rahimahullah, dikatakan hari berbangkit itu diimani sebagaimana ditunjukkan oleh kitab, sunnah, akal dan fitrah yang selamat. Hari berbangkit itu diimani sebagaimana tetap dalam Al-Quran, sunnah, termasuk ijma' juga, akal dan fitrah. Akal dan fitrah. Dan semua nabi itu memperingati dari hal tersebut. Tentang hari berbangkit. Tentang hari berbangkit. Adapun yang mengingkari hari berbangkit ini, itu ada 4 kelompok. Dan kembali kepada satu pada hakikatnya, karena seperti Duhriyah, Al-Falasifah dan Duhriyah itu mengingkari mabda' di awal kali dia diciptakan dan dikembalikannya. Itu dia mengingkar semua. Itu ada sendiri katanya. Tidak ada yang ciptakan, ada sendiri. Falasifah. Iya kan? Apa istilahnya? Illatul fa'il. Masih ingat? Wujudul alam bisa wujudillah. Adanya alam ini beserta isi-isinya itu karena adanya Allah. Berarti siapa yang ciptakan? Tidak ada yang ciptakan. Tapi Allah menjadi sebab saja. Ya kan? Wujudul awil biwujudi ajidar. Adanya naungan ini karena adanya tembok. Kalau ditanya apa tembok menciptakan naungan? Tidak kan? Seperti itu modelnya. Ini mengingkari adanya makhluk, kemudian mengingkari juga apa? Kebangkitan. Tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya bagian dari Duhriyah juga, namanya Duriyah. Ini meyakini akan adanya mabda, maksudnya seorang ada. Ya kan? Seorang ada. Tapi tidak ada hari berbangkit. Jadi katakan Duriyah. Duriyah. Mati nanti. Jadi ini hidup, mati. Ya kan? Yang mati kemarin hidup lagi, kecil besar, putar terus, begitu terus. Ini namanya Duriyah. Makanya Duriyah itu daur, berputar-putar begini, keliling. Itu madhabnya. Ada lagi yang mengingkari dari mabda dan menetapkan apa? Al-hasyr, kebangkitan. Dia menetapkan mabda tapi mengingkari kebangkitan. Afwan. Ini sama-sama mengingkari kebangkitan, tapi sama-sama menetapkan apa? Ad-dahr. Dan yang terakhir menetapkan al-mabda dan hari berbangkit, tapi beda dengan ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan berbangkitnya ini itu dari jenis yang lain, bukan jasad yang dulu dia beriman, dia berzikir, bukan. Tapi model lain lagi. Ya, ini dari pemikiran mereka. Ya, mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Al-Quran. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Dalilnya banyak dari Al-Quran tentang hari berbangkit. Ya, hari berbangkit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya kan? Allah yang
Kata dalam ayatnya, summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Jadi kalian dikubur dalam bumi, kemudian dikeluarkan, yaitu dibangkitkan. Kata Ibrahim alaihissalam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Iya. Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau membangkitkan orang mati? Iya, qala awalam tu'min. Tidakkah kau beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi untuk menenangkan supaya hati semakin tenang. Qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilai thumma da'unna ila jabal. Summa da'una yatina laka sa'ya. Disuruh burung dibagi-bagi, kemudian dipisah-pisah. Kemudian burung itu akan mendatangimu lagi. Iya, mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Maka apalagi kita ini, ya. Kemudian dalam hadis jelas. Hadis juga banyak tentang keimanan kepada hari akhir. Ya. Dalam riwayat juga disebutkan keimanan kepada al-ba'ts ba'dal maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ayyuhan nas innakum tuhsyaruna ila Allah." Iya, hufatan, uratan, ghurla. Kalian akan dikumpulkan. Ini hari berbangkit tanpa kalian beralas kaki, tidak berpakaian dan kalian tidak dikhitan. Kemudian membaca ayat kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami juga kembalikan hal tersebut. Mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil ijma'. Begitu pula akal. Iya, disebutkan pendalilan dari akal karena manusia diciptakan di muka bumi ini. Ada yang taat, ada yang berbuat kezaliman. Itu bukan sia-sia saja. Ya, semua akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semuanya. Ini akal. Bagaimana antum menzalimi orang, antum siksa orang misalnya, antum ambil barangnya orang, begitu saja. Tidak ada pengadilan. Tidak. Akan ada hari berbangkit di mana manusia akan melihat dari amalannya dan akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan, sekecil apapun. Iya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun dia akan lihat dari kebaikan ataupun apa? Kejelekan. Kemudian kata beliau, fa yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin. Kemudian manusia bangkit dari kuburnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin di surah Al-Mutaffifin ini, walul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Mereka curang, apakah mereka tidak menyangka bahwasanya akan dibangkitkan hari yang agung? Mereka tegak untuk Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Iya. Wailul lil mutaffifin. Celaka untuk orang-orang yang curang seperti itu. Kata beliau, dibangkitkan tanpa ada hufatan. Hufatan itu tidak dikhitan atau tidak beralas kaki. Itu gurlan. Kalau gurlan tidak begini, tidak beralas kaki. Kemudian uratan, tidak memiliki pakaian, telanjang. Kemudian ghurlan, itu tidak dikhitan. Dalam riwayat lagi apa? Buhman. Ini buhman tidak membawa apa-apapun, tidak ada bersamanya apapun. Tidak ada bersamanya apapun. Jadi hari itu hari yang sangat dahsyat. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana keadaannya orang dibangkitkan dalam telanjang? Berarti seorang akan melihat auratnya.
Kemudian kata Nabi SAW, pada hari itu seorang akan sibuk dengan dirinya sendiri dan tidak memikirkan lagi orang lain. Ya, tidak memikirkan lagi orang lain. Kemudian kata beliau, wa tadnu asy-syamsu minhum fayuljimuhum al-'araq. Kemudian matahari akan didekatkan, maka keringat-keringat akan membasahinya. Jadi masing-masing itu akan dipenuhi dengan keringat, dipenuhi oleh keringat. Dalam hadis dijelaskan tentang hal seperti ini. Yang pertama, seorang dibangkitkan tanpa ada alas kaki, tanpa ada pakaian, dan tidak dikhitan sebagaimana dalam hadis. Ya. Tuhsyaruna hufatan 'uratan ghurlan. Mereka akan dikumpulkan tanpa alas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Kemudian di hadis lain, awwalaman yuksa Ibrahim, kata Nabi SAW. Kemudian yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis lain, kata Nabi SAW, innal mayyit yub'atsu ala siyabihi mata fi. Ala siyabin mata fi. Ini sudah lewat atau ada yang ingat? Saya teringat juga. Setiap mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dia bawa, yang dia pakai. Bagaimana kita jamak ini? Ada yang ingat? Iya. Siap bermakna al-amal, amalan. Seperti dalam ayat ya. Apa ayatnya? Wa siyabaka fatahhir. Tafsirnya siyaba di sini apa? Hah? Di dalam ayat lain, wa libasu at-taqwa dzalikal khair. Iya. Libasu taqwa dzalika khair. Pakaian itu takwa. Ya, ketakwaan disebut dengan pakaian. Padahal takwa ini adalah amalan. Amalan. Ahsan. Kemudian dalilnya bahwasanya manusia matahari akan didekatkan, kata Nabi SAW, tuduna syamsu yawmal qiyamati minal khalq hatta takunu minhum kamiqdar mil. Akan didekatkan matahari pada hari kiamat dari makhluk sampai di antara mereka sekedar mil saja, sedikit. Ada di antara mereka itu sejarak mil saja. Milnya ini berapa? Tidak tahu milnya di akhirat, di dunia. Kalau kita di dunia bagaimana? Sedikit mil. Berapa mil? Hah? Oleh karena disebutkan oleh Sulaim bin Amir, wallahi la adri ma ya'ni bil mil. Saya tidak tahu milnya ini berapa, sedikitnya berapa. Ya, tapi berbeda-beda sesuai dengan amalannya. Ada yang dinaungi oleh naungan. Kalau ditanya bagaimana pada saat itu seorang berkumpul, matahari dekatkan, kemudian ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai betis, ada yang bagaimana keadaannya seperti ini? Jawabannya satu saja. Kalau ada perkara-perkara seperti ini muncul dalam akal, jawabannya satu, kaidahnya. Apa kaidahnya? Hah? Apa? Ustaz, jangan dipikirkan, Ustaz. Jangan dipikirkan. Maksudnya imani saja. Terpikir, takif. Kalau dia jangan dipikirkan, terpikir. Ghair takif. Iya, perkara goib dengan perkara akhir dengan perkara dunia itu jangan dikiaskan. Itu kuncinya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau antum ukur perkara goib dengan akal atau perkara akhirat dikiaskan dengan perkara dunia, itu tidak sampai kita. Tidak sampai. Ya. Jadi ini permasalahannya. Jadi kalau ada yang seperti ini, bagaimana caranya? Antum baca dalil sahih.
Ada yang sampai telinganya seperti disebut, ada yang tenggelam, ada yang cuma sampai betis, ada yang dinaungi. Bagaimana? Bagaimana seorang kalau disebutkan Muslimin, kalau orang di dunia berdiri disebutkan 50 hari. Berdiri di bawah matahari, tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian. Apa hasilnya? Mau gali kuburan sana. Tidak makan, tidak minum. Di bawah matahari, saya sudah berpakaian. Matahari di mana? Jauhnya di atasnya. Antum diterik matahari 50 hari, tidak makan, tidak minum. Antum di dalam rumah saya tidak makan, tidak minum. Enggak tahu apa yang terjadi. Di akhirat nanti berapa tahun? 50.000 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian. Itu sesuatu kalau mau diukur dari akal itu tidak sampai. Allah SWT maha mampu dari segala yang mungkin, apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada seperti itu kuncinya saja. Kaidahnya Ibnu Utsaimin rahimahullah dikatakan jangan sekali-kali dikiaskan perkara dunia dengan perkara akhirat. Kemudian datangkan contoh itu. Iya kan? Kemudian dicanangkan contoh itu. Baik, ini dari pembahasan kita ya tentang seorang dibangkitkan di mana? Dari kuburnya. Dan orang yang mengingkari dari al-ba'ats ini itu disebutkan kafir karena mengingkari Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an, sunnah, ijma' itu menunjukkan bahwasanya akan tetapnya hari berbangkit ini. Bisa ya? Nah, ini pembahasan insyaallah sebelumnya juga kita sudah bahas di Lum'ah dan mungkin ada tambahannya lagi di sana, bisa kita lihat kembali catatannya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.